بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة المندرجة الثالثة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير الضرورات تقدر بقدرها. طيب قال الشيخ محمد صديق البرنو هذه القاعدة تعتبر قيدا لسابقتها يعني قيدا للقاعدة السابقة الضرورات تبيح المحظورات أي أن كل فعل أم ترك جوز للضرورة فلا يتجاوز عنها يعني أن كل فعل أو ترك جوز للضرورة فلا يتجاوز عنها يعني فلا يتجاوز عن قدرها يعني عن قدر هذه الضرورة ya. Jadi ini bisa dikatakan kaidah mustasna ya, kaidah atau bukan kaidah mustasna ya, atau qaid ya takyid ya, atau pembatasan dari makna kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa yang namanya kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat itu tidak bersifat mutlak ya, muqayyad ya, muqayyadun bimada muqayyadun bi hadhihi darurah gitu ya. Jadi mahdurat yang boleh dilakukan atau al-wajibat yang boleh ditinggalkan itu bisa dilanggar ya biqadari hadhihi darurah ya, bisa langgar sebatas kebutuhan atas kadar kedaruratan yang sedang dihadapi ya. Baik, jadi ad-daruratu tubihul mahdurat laisa ala itlaqiha bal tuqayyadu bil qaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Baik, jadi kaidah kedua ini dibatasi kandungannya oleh kaidah yang ketiga ya. Wa yatarattabu ala hadhil qaidah wa amsalatuha ya, dan ini contoh-contoh kaidahnya al-furu' al-fiqhiyah al-mundarijah tahta hadhil qaidah annal muttar la ya'kulu minal maita illa bimiqdar ma yadfa'u an nafsihi khataral halaki ju'an. Jadi orang yang dalam kondisi lapar dan terpaksa memakan bangkai ya tidak boleh dia kemudian memakan lebih dari kebutuhan untuk bisa menyelamatkan jiwanya. Jadi kalau sampai kemudian memakannya itu lebih dari kebutuhan, nah maka ya kelebihannya itu hukumnya tetap haram ya. Taib at-tabibu yanzuru minal aura biqadaril haja lil mu'alajah. Nah, begitu juga dengan dokter yang merawat pasien ya, atau yang mengobati pasien, apalagi kalau non mahram, nah, maka dia hanya dibolehkan melihat aurat sebatas kebutuhan untuk mengobatinya. Baik, al-yaminul kadhiba la tubahu lid-darurah wa innama yubahu at-ta'rid lindifa'id darurati bihi. Nah, kemudian sumpah ya, sumpah dusta hakikatnya tidak la tubahu lid-darurah, sumpah dusta hakikatnya tidak dibolehkan dalam kondisi darurat, tapi boleh dilakukan dengan cara ta'rid. Ta'rid itu artinya ini secara implisit gitu ya. Jadi bersumpah dengan lafaz yang implisit yang bisa mencegah atau yang bisa menyelamatkan jiwanya. Jadi kalau misalnya dipaksa untuk bersumpah ya udah bersumpah dengan ungkapan yang itu tidak secara zahir tidak secara sharih menunjukkan kepada dusta, tapi secara ta'rid ya, secara kinayah atau secara implisit kemudian orang yang memaksanya itu bisa menerima gitu ya tanpa harus berdusta. Baik, atau kalau dalam istilah balawah namanya tarwiyah ya, mencari kata-kata yang hakikatnya ya tidak apa yang diinginkan oleh yang memaksa gitu, tapi kata-kata itu juga tidak disebut secara zahir sebuah kedustaan. Ini misalnya kalau dicontohkan seperti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, ketika beliau dituduh memberontak di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ya, ketika dituduh memberontak di zaman Khalifah ar-Rasyid karena beliau dianggap membela Alawiyin ya, ketika memberontak di Yaman kepada Abbasiyin gitu. Nah, akhirnya beliau ditangkap dan akhirnya ya beliau menggunakan kata-kata yang intinya akan menyelamatkan beliau gitu dari tuduhan tersebut ya, dengan memuji Al-Abbas ibn Abdul Muttalib sebagai bagian dari keluarga Rasulullah SAW. Ya, padahal Ali juga termasuk atau Alawiyin termasuk keluarga Rasul gitu ya. Tapi intinya beliau bisa mengungkapkan kata-kata yang itu bisa menyelamatkan jiwanya. Baik. Idza ahdatsa rajulun fi bina'ihi syabakan ay nafizatan ya tutillu ala maqarri nisa'i jarihi la yu'maru bihadmil ha'iti wa saddi syabatihi kulliyan bal biqadari ma yurfa'u dharar an jarihi bi suratin tumna'un nadhar. Nah, kalau seseorang ya membangun jendela rumahnya yang itu bisa membuat ia melihat
bisa melihat ruangan wanita yang ada atau ruangan tetangganya yang berada di dalamnya wanita gitu ya. Maka ya tidak mesti kemudian menghancurkan jendela atau menutupnya sepenuhnya, tapi cukup menutupnya bisuratin tamna'un nadhar. Ya cukup menutupnya sebatas untuk bisa menghalanginya untuk melihat tetangganya. Baik, wa idza dhahara lil hakimi mumatalatu madinin fi ada'i dainihi ma'aqtidarihi. Ya, nah kemudian kaidah lain atau contoh lainnya, jika seorang hakim ya tampak bagi dirinya bahwa orang yang berhutang itu melakukan mumatolah. Mumatolah itu artinya mampu membayar, tapi dia tidak mau bayar gitu ya. Padahal mampu, ma'aqtidarihi wa talabul ghurama bai'a malihi wa ta'diyati dainihi ya. Fi ada idainihi ma'aqtidarihi wa talabul ghurama ya bai'a malihi wa ta'diyati dainihi hajjarul hakim alaihi malahu wa amarahu bibai'ihi li'ifa'id dain. Wa idza amtana'a ba'a 'alaihi al-hakim bada'an bima huwa ahwan fi haqqil madin bi taqdimin nuqudi awwalan fa in lam talaf ya fa in lam talaf bi sadadid dain ya ba'al 'urud fa in lam tafi ya laisa talaf ya fa in lam tafi bi sadadid dain ba'al 'urud fa in lam tafi ba'al aqar li anna ad-darura tuqaddaru bi qadariha. Nah, jadi ini kasus dalam bab mumatalatul madin ya. Jadi orang yang mampu untuk membayar hutang tapi dia tidak mau membayar, maka kemudian pihak piutang itu boleh menuntut pembayaran hutang kepada hakim. Ya, lalu hakim kemudian dengan putusannya boleh memaksa al-madin untuk membayar hutangnya ya dengan cara apa? Hajar. Hajar itu artinya menahan harta al-madin ya, lalu kemudian dilelang atau dijual hingga kemudian bisa dijadikan untuk bahan pembayaran hutang dari ad-dain ya. Nah, maka caranya bagaimana? Ya didahulukan hal yang mudah dulu, ya dijual dulu ya atau diambil dulu hartanya berupa uang, lalu kemudian kalau misalnya belum mencukupi bisa diganti dengan penjualan akor. Akor itu artinya benda-benda yang harus dijual gitu, harus dijual tidak langsung mudah. Akor itu biasanya dalam bentuk tanah, rumah gitu ya. Nah, itu untuk bisa membayar hutang dari ad-dain. Ya, hutang dari ad-dain. Artinya hakim dalam hal ini harus melihat Jadi gini ya kan sebenarnya ini masuk dalam bab bai'ul muttar ya atau bai'ul ikrah. Hakikatnya bai'ul muttar atau bai'ul ikrah itu hukumnya haram. Ya, menjual dengan paksa barang orang yang dalam kondisi terpaksa menjualnya itu hakikatnya tidak boleh ya. Tapi kalau untuk kasus di mana harta itu dijual secara paksa dalam rangka untuk membayar hutang, nah maka itu dibolehkan. Maka ini kebolehan atau dasar darurat untuk memenuhi hak dari pihak piutangnya ya atau pihak yang memberikan hutang. Nah, itu jadi dilakukan hakim. Jadi hukum asalnya tidak boleh tapi menjadi boleh karena sebab kedaruratan. Namun dengan catatan tetap sebatas harta yang dihutang. Baik. Ini ba'dul amtsilah ya allati tata'allaqu bi qaidah ad-darurat tuqaddar bi qadariha. Nah, kaidah contoh lain wa minha al-murdi'ah idza dhahara biha hablun wa anqata'a labanuha wa laysa li abi shaghir ma yasta'jiru bihi murdi'ah wa lam yumkin istighna'i tifli bi ghairi sadi ummihi wa khifa halakil walad yaqalu yubahu an tu'alijal murdi'ah fi istinzalid dam ma damal hamlu nutfatan aw alaqatan aw mudghatan lam yukhlaq lahu udwun wa qaddaru tilkal muddah bi 120 yawman li'annahu yakunu qatlu nafsin muhtarama li isyanati nafsi ukhra wa hadha la yajuz. Nah, ini masalah wa min hal murdi idza dhahara minha hablun ya wan qata'a labanwa. Jika ada seorang wanita yang dalam kondisi menyusui seorang bayi ya tapi hamil. Jadi wanita ini sedang menyusui tapi kemudian juga asal qata'an asal munqati la yazam munqati ya ikhwan. Kaifa sawt ikhwan asad kaifa Wadi Ustaz. Wadi. Baik. Wa min hal murdi'ah ya, jadi ada seorang wanita yang menyusui idza dhahara biha hablun dalam kondisi hamil wan qata'a labanuha namun konsekuensinya air asinya kemudian berhenti
Ya, walaysa li abis shaghir ma yustajaru bihi murdi'ah, dan juga si ayah ya yang tadi memiliki anak yang diberikan ASI ini tidak memiliki harta untuk bisa menyewa seorang wanita yang bisa memberikan ASI. Wala yumkinu istighna at-tifli bi ghairi di ummihi. Ya, dan juga seorang bayi yang tadi sedang diberikan ASI tidak tidak bisa ya memenuhi kebutuhan air ASINya kecuali hanya dari puting ibunya saja. Wa khifa halakal walad. Dan kalau misalnya tidak diberikan ASI bisa menyebabkan si anak ini kemudian ya berbahaya jiwanya ya. Qalu, maka para ulama mengatakan yubahu an tu'alijal murdi'ah. Yubah an tu'alijal murdi'ah fi istinzalid dam madamal hamlu nutfatan aw alaqatan aw mudghah. Maka dibolehkan ya bagi wanita hamil tadi untuk menggugurkan kandungannya. Ya, mengaborsi kandungannya selama kehamilannya masih berwujud nutfah, alaqah atau mudghah dan belum tercipta fisiknya. Ya, wa qaddaru tilkal mudda bi 120 yauman. Di mana para ulama membatasi masa kehamilannya itu tidak kurang dari tidak lebih dari 120 tahun. 120 tahun lah 20 hari ya. 120 hari. Berarti sekitar 4 bulan gitu ya. Di anna yakunu qatlu nafsi muhtaramah ya, karena kalau sudah lewat 4 bulan ya maka aborsi atau pengguguran tadi termasuk bagian dari membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Wa hadzal yajuz. Nah, jadi ini kasus aborsi karena sebab ini ya Irfan ya. Aborsi karena sebab kekhawatiran atas jiwa anak yang sudah lahir sebelumnya gitu ya. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan ASINya kemudian harus dengan cara menggugurkan kehamilan yang kedua. Nah, itu dibolehkan ya, batas kedaulatan. Tapi kedaulatan tuqaddaru biqadariha. Nah, apa tuqaddar biqadarihanya? Qadarnya itu apa? Ya nih, bi'ati wa 20 yauman. Yaitu jika memang status janinnya itu masih kurang dari 120 hari atau 4 bulan. Baik. Kadzalikal jabirah yajibu an la tastura min al-'udwi sahihi fi mawadhi'il ghusl illa biqadri ma la budda minhu fi istimsakil jabirah. Kalau zada lam yasih al-masa 'alaiha wal iktifa bi ghusl zahiriha. Nah, begitu juga dengan sahibul jabirah. Sahibul jabirah itu artinya ini ya, Ikhwan. Orang yang dalam kondisi anggota tubuh wudhunya atau anggota tubuh yang wajib dibasuh saat mandi janabah itu terbalut perban ya, terbalut perban. Yang bisa jadi yang dibalut itu kan bukan hanya lukanya saja, ya. Bisa jadi yang balut bukan hanya lukanya, mungkin yang dibalut itu juga bagian sehatnya karena memang dibutuhkan untuk menguatkan balutannya. Nah, maka itu dibolehkan untuk tidak dibasuh saat berwudhu misalnya. Ya, tapi tidak dibolehkan kemudian kalau perban itu dibalut kepada anggota tubuh lain yang tidak dibutuhkan untuk dibalut. Ya, maka harus dilepas dan ketika wudhu harus dibasuh. Nah, jadi artinya boleh membalut luka yang nanti diusap di atasnya ya, masul jabirah kalau ada bisa kita harap, boleh dibalut di atas lukanya dan lebih dari lukanya sebagai bentuk kebutuhan yang itu tuqaddar biqadariha, tapi dibatasi dengan hanya sebatas memang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya sampai diperban semuanya padahal dia tidak misalnya yang sakit cuma di bagian siku misalnya ya. Nah, akhirnya yang dibalut adalah siku dan di antara beberapa senti di antara siku misalnya. Itu boleh nggak apa-apa. Tapi kalau sampai diperban sampai ke ujung jari padahal itu tidak dibutuhkan, makanya tidak dibolehkan, harus dilepas ketika wudhu dan akhirnya harus dibasuh ketika berwudhu. Jadi intinya hanya boleh memperban bagian yang sakit dan apa yang berada di samping bagian yang sakit sebatas kebutuhan saja. Ya, walal iktifa bi ghusl zahiri. Jadi kalau lebih maka tidak cukup, harus dilepas dan harus dibasuh. Step itu dalam bab masul jabirah. Wa minha anna al-kuffar fi halil harbi idza tatarrasu bil muslimin aw aqamu lahum mu'askarat baina muslimin fala ba'sa bir rami bi darurati iqamati fardil jihad. Lakin yuqsadu bir rami al-kuffar. Nah, ini ada istilah at-tatarrus ya. Tatarrus itu artinya at-tatarrus itu kita menyerang orang kafir dalam perang ini ya, dalam orang kafir harbi dalam suatu peperangan, tapi berakibat kepada penyerangan itu kepada jatuhnya korban dari umat Islam. Ya. Jadi orang-orang kafir misalnya membuat suatu strategi di mana di antara yang menjadi benteng mereka itu adalah tubuh-tubuh umat Islam misalnya yang tertangkap, yang tertawan, gitu ya. Atau mereka kemudian bisa menguasai suatu wilayah yang di situ tinggal umat Islam yang ditawan oleh mereka. Nah, maka dibolehkan misalnya
ketika umat Islam dari luar menyerang dan kemudian melemparkan panah, atau kalau hari ini mungkin adalah dengan cara menembakkan rudal dan seterusnya, itu nggak ada masalah kalau kemudian di antara korban yang nanti tertembak itu adalah umat Islam. Itu terus namanya. Nah, tetapi ya lakin yuqsadu birrami al-kuffar minal muslimin. Tapi ketika senjata itu dilemparkan, tetap yang diniatkan itu adalah musuh-musuhnya. Gitu. Jadi walaupun nanti ada resiko akan terkena kepada saudara muslim yang lain, nah itu tidak ada masalah karena tetap yang dijadikan fokus adalah musuh-musuhnya. Ini kalau memang tidak bisa tawanan muslim kemudian diselamatkan terlebih dahulu. Tapi yang jadi masalah, lakin hal yajibud diyah wal kaffara fi ma law usiba muslimun. Tapi yang jadi masalah, kalau memang yang terbunuh adalah saudara muslim, apakah umat Islam yang menyerang wilayah orang kafir tadi, lalu terbunuhlah umat Islam yang ada di antara mereka, itu wajib membayar diyat dan membayar kafarat, ya. Jadi karena gini ya ikhwan, ini termasuk al-fatlu khata' ya. Dalam apa kan disebutkan, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabati mu'minati wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayasaddaqu. Ya. Jadi dalam Al-Quran dikatakan pembunuhan khata' terhadap saudara muslim itu kan menyebutkan dua hal. Pertama, diyat terkait dengan hak dari keluarga korban, dan yang kedua kafarat yang terkait dengan hak Allah. Kafaratnya adalah membasir budak. Nah, jadi kalau kemudian hal itu terjadi, apakah wajib membayar diyat dan kafarat? Maka indal jumhur innaha la tajib. Menurut pendapat mayoritas ulama, tidak wajib kafarat dan diyat atas pasukan muslim yang menyerang orang kafir tapi berisiko kepada terbunuhnya saudara muslim yang berada di medan perang. Waqala Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i, seorang ulama dari mazhab Hanafi yang sezaman dengan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, sezaman dengan Imam Abu Yusuf, yang mengatakan Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i bahwa innahu tajibud diyah wal kafarah, ya, mewajibkan dia dan kafarah. Karena damal muslim maksum, karena darah orang beriman itu adalah maksum. Maka nayan bagi an yumna minar rama illa annahu lam yumna lidzarurat fardil jihad. Ya, wa tuqaddaru dzarurah bi qadariha fi raf'il mu'akhadha la fi nafil dhaman. Nah, jadi pendapat Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i ini mengatakan ya karena kedaruratan boleh ya menyerang dan membunuh atau berisiko terbunuhnya saudara muslim dalam peperangan itu, hanya saja itu hanya raf'ul mu'akhadha. Raf'ul mu'akhadha itu artinya hanya membebaskan dari dosa saja, tapi tidak nafil dhaman, tidak membebaskan dari kewajiban membayar diyat atau kafarat. Wa idza tarra muharibun fi daril harbi ila ta'am akhadha min al-ghanimah qabla al-qismah. Nah, begitu juga kalau misalnya di tengah peperangan ya umat Islam kemudian dalam kondisi kelaparan, maka boleh mengambil harta atau memakan harta ghanimah ya sebelum terjadinya pembagian. Artinya begini, hukum asalnya tidak boleh ya. Hukum asalnya tidak boleh mengambil bagian ghanimah sebelum dibagi oleh imam. Karena itu termasuk gulul. Ya, termasuk gulul ya. Gulul itu kan akhdul ghanimah qabla qismah. Ya, mengambil bagian ghanimah harta perang sebelum dibagi oleh imam gitu ya, oleh pimpinan. Nah, tapi kalau atas dasar kedaulatan karena lapar dan seterusnya maka dibolehkan ada sabil hajah. Ya. Kemudian kasus lainnya wabak dal khuruj min dal harbi la yajuzu lahu dzalika. Tapi kalau kemudian sudah keluar dari medan perang, maka tidak dibolehkan. Wa yajibu alaihi raddu ma fudila ilal ghanimah. Dan wajib atasnya raddu ma fudila ilal ghanimah. Wajib atasnya untuk mengganti apa yang tadi dia makan di ana intifaq yakunu bi qadari darurah. Karena pemanfaatannya tadi hanya sebatas kedaulatan. Artinya begini ya ikhwan, gulul termasuk mencuri, ya, gulul termasuk mencuri. Itu hukumnya adalah raqul mu'akhadhah, tidak terhitung berdosa kalau dia memakan harta ghanimah sebelum kismah. Nah, itu gulul namanya ya. Tapi kalau tidak mengangkat ketentuan atau kewajiban untuk menggantinya, doman tadi ya. Jadi hanya raqul mu'akhadhah tapi tidak nafsul doman. Dalam bab gulul terkait dengan harta rampasan perang. Nah, jadi intinya kenapa dibolehkan? Ya karena termasuk ad-darurat, tapi kenapa wajib dikembalikan? Atau kenapa hanya sebatas dia boleh memakannya ketika masih di darul harab? Ya karena ad-darurat tuqaddaru bi qadariha. Baik. Nah, ini kaidah ketiga ya, intinya beberapa kasus yang menegaskan bahwa kedaruratan itu tidak bersifat mutlak, tapi sebatas kalau tadi ya kalau dalam peperangan tadi ya sebatas
atau memakan harta ghanimah perang tadi sebatas kalau dia masih di wilayah wilayah Darul Harbi, atau wanita murdiah tadi ya sebatas kalau kehamilannya belum melebihi 120 hari dan seterusnya. Itu namanya disebut qadar ya. Qadar itu tuqaddaru bi qadariha. Al-hauna raji ila ad-darurah ya. Al-ha ad-dhamir huna raji ila ad-darurah.